Agar tidak mudah marah, mari menggunakan perspektif yang positif terhadap apa saja. Sehingga kita lebih nyaman dalam hidup ini. Hal yang negatif boleh kok kita maknai secara positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Ini jenis marah yang khas, ini namanya beda-beda. Mungkin teman-teman juga sering ngalami seperti ini. Yang pertama ada istilah chronic anger. Ini kemarahan yang kronis. Ini seringkali berhubungan dengan watak. Jadi orang yang marah terus. Nesu wae ora tau ono anu. Ini namanya chronic anger. Ini hati-hati kalau agak bablas sedikit harus perlu psikiater kamu. Jadi ndak pernah senyum, ndak perlu isine nesu wae. Ada apa dikit marah, ada apa dikit marah. Ini namanya kamu sudah kronis marah. Dan ada mungkin ya tipe orang tertentu yang gampang sekali marah. Oleh hal-hal kecil saja marah. Kadang-kadang dia menyusahkan sekelilingnya. Diberi apa saja, mengalami apa saja, dilihat titik negatifnya sehingga dia marah. Jadi ini namanya chronic anger. Ketika seseorang marah terus-menerus dalam jangka waktu lama. Ya tentu saja efeknya ke mental dan juga fisik pasti. Jangan dikira nanti ada ureanya. Kenapa fisik juga ngefek bagi orang yang terus-menerus marah. Bahkan situasi biasa-biasa saja orang bisa marah. Ya kayak tadi loh contohnya misalnya ada yang gelasnya guling terus minumannya jatuh. Itu kan biasa saja. Ya gelas kesenggol ada isinya, mesti isinya tumpah. Kan simpel saja. Tapi terus marah temanmu, itu gimana atau kok ndak hati-hati wong bawa gelas itu. Malah ya biasa saja, ya dibersihkan kan bisa tapi kalau kamu marah. Ngalami hal biasa-biasa, kamu jadinya marah. Itu kamu mungkin ngalami chronic anger ini. Orang lain ngalami begitu ndak marah lah kok kamu marah. Nyari sandal baru keluar, sandalku mana ya? Ya tinggal sabar sebentar dicari ada, tapi sebelum ketemu kamu sudah marah-marah. Ngamuknya didulukan. Nah, ini namanya kamu kena chronic anger. Ada yang tidak beres sedikit, marahnya kamu dulukan. Nanti klarifikasinya nanti, pokoknya nesu dhisik. Nanti kalau diingetin, biar aja, yang penting kan lega. Ya wis. Ya sing waras ngalah. Ya kadang-kadang harus begitu ya. Baik, coba ya semoga tidak ada yang di sini yang kena penyakit kronik marah, gampang marah, nesunan. Bahasa Jawanya nesu. Terus ada jenis kedua. Ini juga tidak sehat. Passive anger. Passive anger itu orang yang sebenarnya dia marah, tapi dia tidak berani menyatakannya terang-terangan. Jadi misalnya diperintah oleh sopo atasanmu apa orang tuamu itu, kamu sebenarnya marah tapi tidak berani ngomong. Akhirnya apa? Kalau diperintah malas-malesan, menunda-nunda, atau kamu sinis, atau kamu meremehkan orang itu. Biasanya karena sebenarnya kamu marah pada dia, tapi kamu tidak berani melampiaskan atau menyatakan bahwa saya marah. Akhirnya ya kamu mengekspresikannya dengan cara berbeda. Biar saja temanku, biar dia sakit, makanannya tak kasih apa misalnya. Kamu diam-diam saja melampiaskannya, tidak bilang-bilang. Jadi kemarahanmu kamu lampiaskan dengan cara yang berbeda. Kamu dititipi suruh beli makan, kasih saja lombok 10 sambelnya, kasih yang paling pedas, kasih itu. Jadi kan
Kadang kalau diajak ngomong sinis kamu. Kalau dia isinya ngeritik terus. Temenmu tanya apa saja salah. Tapi kamu tidak berani bilang bahwa aku itu tidak cocok sama kamu ini loh. Aku marah padamu ketika itu loh. Tapi kamu tidak berani bilang. Jadi kamu hanya melipir-melipir untuk melampiaskan kekesalanmu. Ini namanya passive anger. Kemarahanmu tidak selesai. Kamu hanya mencari pelampiasan-pelampiasan sampingan untuk balas dendam. Nah, ini ciri kedua. Ada lagi ciri ketiga. Internalized anger. Jadi kemarahan yang dipendam. Kalau tadi mending pasif itu kamu lampiaskan dengan hal-hal kayak sinis, kayak menunda-nunda dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarahan yang dipendam ini, yang kamu rusak dirimu. Kamu jadi depresi sendiri, cemas sendiri, rendah diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang yang salah temanmu pun kamu salahkan aku. Dirimu sendiri. Jadi temanmu yang salah melakukan apa? Harusnya kamu marah. Misalnya kamu diganggu temanmu. Yang kamu salahkan dirimu. Kenapa sih aku ini kok mau saja diganggu? Kenapa sih aku ini kok lemah bisa saja diganggu? Malah kamu sendiri yang kamu salahkan. Ini namanya kemarahan internalized anger. Jadi kemarahan yang kamu pendam sendiri pada akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Mungkin karena mau balas tidak berani. Bahkan secara pasif pun tadi tidak berani. Akhirnya kamu salahkan dirimu. Kenapa aku jadi orang kok terlalu lemah? Kenapa aku jadi orang kok terlalu sabar? Nah, ini. Terus kamu salahkan dirimu. Apa salahku? Apa dosaku? Nah, jadi akhirnya ya kamu stres sendiri, depresi sendiri, kamu simpan sendiri. Orang yang membuatmu marah, tidak sadar kalau dia membuatmu marah, wong kamu simpan. Kamu pendam sendiri. Baik, jadi 3 ini yang saya sebut variasi alternatif dari kemarahan. Jadi ada kemarahan yang dipendam, ada gaya marah yang pasif, ada kemarahan yang kronis. Jadi kronis, pasif, dan yang dipendam. 3 hal. Selain 5 level marah tadi. Yuk, kita lanjutkan ya. Ini sekarang kita lihat gejala fisik kita. Apa sih yang terjadi dengan fisik kita? Saya awali dari sisi otaknya ya. Jadi ketika kita marah, ini kan yang terpicu adalah amigdala. Amigdala itu bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Bagian otak yang berhubungan dengan emosi itu nanti kalau di otak kita itu masuknya ke namanya sistem limbik. Jadi otak kita itu ada 4 bagiannya, ada otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sistem limbik. Nah, di situ ada amigdala. Amigdala ini kalau kita sedang marah, ketika kita ini saya tidak adil ini. Wah, ini saya dicurangi ini kan terus kita marah. Terus amigdala teraktivasi. Ketika amigdala teraktivasi, mengaktifkan juga respon di sistem saraf simpatik kita. Ketika saraf simpatik kita teraktivasi, detak jantung kita meningkat, tekanan darah naik, pernafasan kita meningkat. Jadi kita mengge-mengge, kalau kita marah itu kan mesti rasanya terengah-engah, detak jantung meningkat, kemudian kita tekanan darahnya naik, tubuh kita jadi panas.
Bahkan amigdala ini meresponnya lebih cepat daripada informasi. Jadi kita kan kalau mengalami sesuatu diinformasikan ke otak. Kalau sebagai pengetahuan itu masuknya ke namanya konteks prefrontal. Konteks prefrontal itu bagian dari otak besar. Yang itu letaknya memang di depan. Jadi ini dia sebenarnya bagian menganalisis, memutuskan, dan lain sebagainya. Cuma ternyata kemarahan itu, apalagi tadi yang mengaktifasi amigdala, amigdalanya merespon duluan sebelum informasinya dikelola oleh konteks prefrontal. Itulah mengapa kadang-kadang orang yang sangat marah itu pikirannya tidak jalan. Karena disabotase oleh amigdala tadi. Jadi pokoknya peteng pikiranmu kadung marah ya, apalagi detak jantungmu meningkat, kemudian itu tadi pernafasanmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, wah sudah. Pikiranmu kalah sudah. Nah itu situasi yang kamu alami kalau sedang marah. Bahkan ketika kamu marah, aliran darahmu itu semua mengarah ke otak dan otot. Karena dia ancang-ancang mau gerak ini, mau melampiaskan amarahnya. Efeknya apa? Antara lain efeknya adalah perutmu jadi tidak nyaman. Jadi kalau kamu sangat marah itu kadang-kadang rasanya mual sudah. Karena semua sumber daya diarahkan ke otot dan otak untuk balas dendam tadi. Jadi perutmu mules. Itu yang membuat kadang orang kalau marah itu asam lambungnya naik. Perutnya mual, mules rasanya. Kamu ada orang yang menjengkelkan sekali, itu kan tiba-tiba perutmu mules itu. Pingin segera itu. Itu mulesnya bukan karena pingin balas dendam, tapi sumber dayamu diarahkan untuk ancang-ancang melampiaskan amarah. Jadi apakah itu darah, apakah itu fokus, konsentrasi, pikiran, kesana semua. Yang lain tidak kebagian sumber daya dalam dirimu, akhirnya ya perutmu jadi mules. Makanya kalau ada orang bilang, aku lihat kamu perutku mesti mules. Oh itu mungkin karena kamu tiap hari lihat dia marah, kamu pengen balas. Jadi, nah itu cirinya. Terus, karena tadi porsi aliran darah untuk otot banyak, akhirnya apa? Otot-ototmu jadi lebih tegang. Karena siap-siap ini, semuanya bersiap-siap untuk dilampiaskan. Wajahmu juga ikut tegang, alisnya merapat, mata membelalak, giginya mengatup. Wajahmu merah karena aliran darah ke atas semua. Biasanya berkeringat. Meskipun dingin, kalau kamu sedang marah itu tubuhmu panas sudah. Itu situasinya kalau kamu sedang marah. Jadi sekali waktu ya kalau kamu sedang marah bener lari ke kamar terus berkaca. Oh ternyata gini kalau saya pas marah itu ya. Biar tahu, biar siapa tahu nanti kalau kamu pas marah di luar ada yang moto, ada yang nge-share viral kan kamu, wah malu saya kalau gambarnya kayak gini terus jadi kamu bisa ngambil strategi gimana caranya biar tidak kelihatan. Karena ada proses fisiologis seperti ini. Makanya kalian yang seneng marah harus mulai waspada. Karena ada efeknya ke fisik. Jangan dikira itu hanya di batin saja. Kalau mengikuti penelitian-penelitian, kamu terancam di sini. Kalau sering marah dalam jangka panjang. Hipertensi, darah tinggi, jantung. Tadi ada hubungannya dengan perut, lambung, pencernaan. Kekebalan tubuhmu malah jadi lemah. Makanya orang yang kuat dan sehat itu yang bisa menguasai amarahnya ternyata memang. Karena orang marah itu pada akhirnya malah jadi lemah. Dalam jangka panjang jantungmu terancam.
tekanan darahmu terancam, pencernaanmu terancam, imunmu turun. Baik, jadi ini saatnya kalian mulai mengendalikan rasa amarah dalam dirimu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi fisiologisnya, sekarang kita belajar psikologisnya. Ya, karena memang ruang utama kemarahan itu ada di ranah psikis, mental kita. Yuk kita lihat beberapa teori ya, kita belajar bagaimana sih marah itu secara psikologis. Oke, baik. Silakan yang minumannya masih ada boleh diminum. Anda harus nunggu saya. Nanti kalau yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada. Mending dikosongkan, jadi nanti kalau pas waktunya ngantuk, sebentar lagi kan ini mau ngantuk teman-teman, enggak kesenggol, nanti jatuh. Ini kan sudah saya hitung, kalau sudah sak jaman gini sudah mulai mau ngantuk. Baik, enggak apa-apa, ngaji ngantuk kan enggak masalah. Karena kadang-kadang ketika ngantuk itu wawasannya lebih masuk. Iya. Kalau kamu sadar kan, enggak paham-paham saya Pak. Karena kamu mikir, udah enggak usah mikir, biar masuk saja informasinya. Nanti kapan-kapan diolah di rumah. Baik, secara psikologi, kemarahan itu ada kalanya termasuk emosi primer, ada kalanya emosi sekunder. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau emosi primer itu memang respon langsung dorongan yang membuatmu marah, emosi. Jadi kamu dikhianati orang, kamu disakiti orang, dijajah orang, pingin langsung balas, ini berarti marahnya itu memang primer. Pemicunya memang menumbuhkan amarah dalam dirimu. Tapi ada kalanya marah itu emosi sekunder. Sebenarnya tidak marah sih, emosi asalnya itu bukan marah, tapi membawa pada kemarahan. Mungkin takut, sedih, itu kadang-kadang membuat orang terus jadi marah. Cemas membuat orang terus jadi marah. Kecewa terus membuat orang jadi marah. Sebenarnya kamu kecewa karena pasanganmu meninggalkanmu. Kan dari kecewa itu terus kamu marah. Jadi marahnya berarti sekunder, level 2, tidak level 1. Ternyata yang membuat kita marah kalau di yang sekunder itu ya emosi kita sendiri sih sebenarnya. Maka mengendalikannya juga kita harus masuk ke akar emosinya, tidak sekedar amarahnya. Karena kalau emosi awalnya tidak sembuh, ya marahnya juga tidak sembuh. Apa sih yang di sekunder itu yang sering mengganggu kita? Antara lain ini. Mari kita sadari kadang-kadang kemarahan itu sebenarnya, ini pakai bahasa Inggris ya, tidak apa-apa. Embarrassment, malu. Shame juga malu. Embarrassment itu malu yang temporer. Jadi malu temporer itu kayak kalian misalnya kayak jalan di atas panggung jatuh, itu kan temporer. Kalau sudah selesai bangkit ya tidak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan harga diri. Tapi ada kalanya shame. Kalau shame itu ya malu yang menyangkut harga diri sudah. Kayak kamu dikhianati, direndahkan orang, itu menyangkut harga diri. Itu biasanya jatuhnya shame. Dipermalukan di depan orang banyak, jatuhnya shame. Tapi kalau sekedar kepleset, gelas jatuh, minuman tumpah, itu kan ya masih embarrassment saja. Malu temporer yang level rendah. Tapi ada malu yang level tinggi. Dua-duanya bisa membuat kita marah. Karena ada sesuatu yang tidak beres, baik embarrass maupun shame. Ada kalanya kecewa. Karena kecewa maka saya marah. Aku kecewa padamu dan buah kekecewaan itu kemarahan. Cemburu.
juga bisa melahirkan marah. Jadi, casingnya kemarahan, tapi di dalamnya kecemburuan. Jadi kalau tiba-tiba ada teman, kamu kok marah-marah terus padaku sih, apa sih salahku? Coba kamu introspeksi, jangan-jangan itu bukan marah, tapi dia cemburu padamu. Jadi ada hal yang dia cemburui. Misalnya kalian ada teman yang, wah teman saya itu Pak, rajin sekali belajarnya, kuliahnya serius, terus saya males-malesan, saya sering nggak masuk, sering itu. Tapi kok nilainya lebih baik saya ya Pak. Misalnya. Tapi dia itu kalau ketemu saya marah terus. Nah itu mungkin contohnya ya, ini marah karena cemburu. Jadi dia iri dengan kita. Ada juga karena takut. Saking takutnya terus jadi marah. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang membawa pada kemarahan. Jadi banyak. Saya ada cerita zaman saya dulu di pondok pesantren itu ya. Ada teman santri. Dia ini penakut sekali. Ini ilustrasi kasar dari takut yang jadi marah itu ya. Nah dulu kamar mandinya di pondok itu agak jauh. Jadi agak menyendiri gitu. Satu ketika dia tengah malam ke kamar mandi. Gelapnya luar biasa itu. Nah, begitu dia di kamar mandi, mungkin ada angin, ada apa. Pintunya goyang. Ada suara keratak-keratak gitu. Wah, dia langsung pintunya ditendang sambil teriak, "Aku tidak takut." Jadi dia marah ke pintunya, dia marah karena jadi pintunya ditendang sambil teriak keras-keras itu. Oh, rawat dia aku, ayo. Justru menunjukkan dia sedang ketakutan. Meskipun kalimatnya aku tidak takut. Itu kan kemarahan yang diawali dari ketakutan. Kadang-kadang kita begitu kita ketakutan, kita justru nekat. Amarahnya muncul. Ini yang disebut emosi sekunder. Ada kalanya marah itu karena helpless, tidak berdaya. Jangan dikira orang yang misalnya kita zalimi terus, dia tambah lama tambah lemah. Kadang-kadang sampai titik tertentu dia tidak bisa menanggung ketidakberdayaan itu, akan muncul amarah. Jadi kalau kesabaran sudah habis, sudah selesai, akan muncul amarah. Itu namanya helpless. Ketidakberdayaan. Ya kayak kalian, kalau sudah kepepet itu biasanya ya apa sih yang tidak bisa. Sejak semester 8 disuruh nggarap skripsi, kamu pontang-panting. Sulit ternyata Pak bikin skripsi itu. Enggak selesai. Begitu semester 14 bisa dengan sendirinya. Jadi itu dahsyatnya daya kepepet. Ya kan ada teorinya itu. The power of kepepet itu luar biasa. Jadi kekuatan kalau kita sedang kepepet itu bisa apa saja sudah. Kalau terpaksa. Nah, itu yang disebut helplessness. Kalau sudah kepepet ya mau gimana lagi, mau tidak mau harus saya yang ngatasi ini. Kalau bukan saya siapa lagi? Masa sih saya harus begini terus? Nah, itu terus momen meletik kamu terjadi ketika help. Nah, kemarahan juga bisa muncul di situ. Zaman dulu banyak kayak waktu kita dijajah itu terus muncul perlawanan-perlawanan, pemberontakan-pemberontakan. Itu biasanya diawali dari helplessness. Aku kok ditindas terus ya, kita kok diperas terus, dijajah terus ini. Lama-lama kita tambah lemah ini. Sampai titik tertentu, sudahlah ayo lawan. Nah, jadi kemarahan itu diawali dari helplessness. Kesedihan juga begitu. Jadi bisa membawa pada kemarahan. Sedih karena apa? Buahnya marah. Termasuk yang terakhir itu ya, feeling left out. Merasa ditinggalkan. Ini juga membuat orang marah. Jadi ada kalanya amarah itu sebenarnya sekunder saja. Primernya adalah
hal yang lain, emosi yang lain. Berarti apa? Mengendalikannya tidak langsung ke amarahnya, tapi akar kemarahan sendiri itu apa? Apakah rasa malu, apakah kecewa, apakah ketakutan, apakah kesedihan, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita tahu ya apa itu kemarahan, baik secara primer maupun sekunder. Saya lanjutkan. Nah, dalam perspektif psikologi ada beberapa teori kognitif yang berhubungan dengan akal tentang munculnya marah. Jadi ada beberapa teori tentang kapan sih kemarahan itu muncul. Yang pertama ada teori atribusi. Teori atribusi itu isinya begini. Jadi kemarahan itu biasanya muncul karena atribusi kita. Atribusi itu ketika kita menempelkan atribut. Ini yang sering saya pakai istilah pemaknaan kita terhadap sesuatu. Karena kita memaknainya sesuatu yang membuat marah, maka jadilah kita marah. Ya tadi lo misalnya ditinggalkan temanmu, sahabatmu, left out. Itu karena kamu maknai, wah saya ditinggalkan ini, berarti saya sendirian sekarang tidak punya teman. Akhirnya kamu marah pada temanmu, kok teganya ninggal aku. Karena kamu maknai, kamu beri atribusi, perginya temanmu itu adalah dia mengkhianatimu, meninggalkanmu, dan kamu sekarang sendirian. Tapi kalau kamu maknai sebaliknya secara berbeda, bisa saja kamu justru bahagia, tidak marah. Alhamdulillah temanku meninggalkanku, sekarang aku bebas, mau ngapain aja, tidak terikat sama dia. Bisa apa saja tanpa harus mempertimbangkan kehadiran dia. Kalau kita maknai seperti ini, kita tidak jadi marah, kita jadi bahagia. Jadi marah atau tidak ternyata berhubungan dengan atribusi kita. Bagaimana kita menempelkan makna pada sesuatu. Berarti nanti di antara obatnya marah itu, ayo ganti atribut, ganti label. Misalnya, sepak bola kok kalah misalnya. Alhamdulillah kalah, berarti kita ngirit biaya nanti untuk yang selanjutnya kan sudah selesai. Lalu dari aspek ini kita bersyukur, tapi karena kita maknai dari aspek kalah dan skornya saja, terus kita sedih. Ini yang disebut atribusi. Jadi teman kita ganggu kita misalnya, kita maknai, wah temanku kok usil banget sih. Terus kita marah. Tapi kalau kita maknai, temanku ini ternyata diam-diam ya perhatian dan sayang padaku. Buktinya dia usil terus, pengen tak perhatikan terus. Nah, itu maknanya jadi beda. Jadi marah atau tidak ternyata berhubungan dengan atribusi kita. Ini teori pertama. Berarti ya, agar tidak mudah marah, mari menggunakan perspektif yang positif terhadap apa saja. Sehingga kita lebih nyaman dalam hidup ini. Hal yang negatif boleh kok kita maknai secara positif. Makna ya, atribusinya. Yang kedua, namanya ekspektasi. Ekspektasi itu harapan. Kemarahan itu tidak ada hubungannya sama atribusi, tapi karena harapan kita yang berbeda dengan kenyataannya. Itu membuat kita marah. Saya berharap mengaji malam hari ini saya bisa duduk di depan, terus jelas, bisa moto Pak Faiz, bisa itu. Tapi sampai sini kok sudah tempat duduk saya diambil orang, sudah itu, terus kamu kecewa. Akhirnya kamu marah. Mungkin kamu salahkan dirimu sendiri, mungkin kamu salahkan teman-teman takmir atau temanmu yang datang lebih dulu. Itu teman-teman itu datang kok awal banget toh ya, Mbok ya. Jadi kemarahan muncul karena ekspektasimu sendiri, harapanmu sendiri.
Makanya kata filosof Arthur Schopenhauer, dulu pernah kita bahas, itu kata beliau ya, di antara sumbernya kita bahagia itu adalah kontrol keinginan. Kontrol harapan kita. Jangan sering mematok harapan yang sangat jauh dari kenyataan. Hasilnya pasti kecewa dan marah. Kalau terlalu jauh dari kenyataan, sulit kamu nanti bisa bahagia. Kecuali kamu target jangka panjang dengan tahap tertentu yang lebih realistis. Ekspektasi sering membawa pada kemarahan. Kamu berharap, di situ saya contohkan, dihormati orang. Tapi sampai di tempat ternyata tidak ada orang yang peduli sama kamu. Marahlah kamu. Karena kamu tadinya ingin dihormati, sekarang tidak dihormati, tidak peduli. Ini orang-orang kok tidak ada yang menghargai saya ya, padahal YouTube saya followernya lumayan loh ya. Apa tidak kenal siapa saya? Wah, kamu stres itu. Harapanmu beda dengan kenyataannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari mana munculnya kemarahan? Dari appraisal. Appraisal itu dari penilaian. Kadang-kadang kemarahan muncul ketika kita menilai sesuatu, kita mengevaluasi sesuatu, ternyata memang ada ketidakadilan. Ternyata memang hakku diambil. Ternyata memang, nah ini namanya appraisal. Kita menghitung, kita menilai sendiri. Ini ada yang tidak beres, saya harus marah ini di sini. Nah, itu namanya appraisal. Jadi, bisa karena atribusi kita, bisa karena harapan kita, bisa juga karena penilaian kita. Saya biasanya tidak gampang marah sih, tapi situasi seperti ini memang saatnya saya marah. Ini namanya appraisal. Jadi sebelum marah kamu mikir dulu. Ada pertimbangannya, ada penilaiannya. Tidak ujuk-ujuk kamu ekspresif marah. Tapi ada alasannya. Setelah kamu berpikir panjang, saya pertimbangkan, ini berarti sekarang saatnya saya harus marah, Pak. Oh ya monggo, silahkan. Ruang dan waktu kita persilahkan untuk marah. Nah ini marah yang lebih baik ini. Diawali dari penilaian. Jadi ketika kamu meresepsi satu situasi, kemudian kamu simpulkan, ini tidak boleh terjadi. Ini tidak beres ini. Ini menyinggung saya ternyata. Saya tidak sadar tadi. Ternyata ini memang melecehkan saya. Saatnya saya marah. Ini namanya dari appraisal. Ya sebenarnya tiga-tiganya mungkin saja membuat kita marah. Silakan teman-teman mulai sadar ya. Ternyata kemarahanku bisa karena atribusi. Bisa karena harapan yang tidak sesuai kenyataan. Atau hasil penelitianku. Bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hasil penilaianku bahwa ada yang mendorong, menuntut seharusnya saya marah.